Oke. Uh, hari ini bahasan kita di homogenitas dan normalitas. Nah, sebelumnya teman-teman sudah sudah latihan juga gitu ya. Untuk SPSS-nya apa ada yang belum bisa? Sudah bisa semua? Masih proses, Bu. Masih Dikit-dikit. proses. Belum keinstal. Kalau instalasinya? Belum kalau saya belum keinstal, Ibu. Belum bisa diinstal. Belum bisa juga. Belum install ya. Mau coba SPSS yang ke-15, kemarin coba SPSS 25 nggak masuk, nggak bisa juga. 21 belum nyoba sih, Bu, tapi ke teman-teman saya bilang kalau SPSS 21 kebanyakan nggak bisa. Apa Tapi pengaruh nanti saya coba lagi. pengaruh speknya kok diturunkan gitu? 25, Oh iya, Bu, 21. nanti saya coba lagi. Nah, Karena Kalau kalau saya sih, Bu, pakai SPSS yang 22, Bu. 22, nggak apa-apa. Sudah bisa berarti ya Satria. Satria bisa. Ya, Bu. Oke. Maka ada teman-teman lagi yang sudah, kalau saya kemarin yang sesuai saya berikan di link itu, di link drive-nya. Karena saya tidak mengalami kendala, saya nggak bisa ngasih solusi. Kalau teman-teman nggak bisa. Begitu. Ada yang mau sharing, boleh silahkan. Kemarin ada di kelas ini bukan ya? Ada yang share linknya SPSS 22 kalau nggak salah. Nah, ini sudah buka HP kemana-mana. Link Zoom-nya, kayaknya link Zoom-nya mending taruh di ini ya, di apa namanya, deskripsi ya, biar nggak ngilang. Oke. Untuk menguji homogenitas sama normalitas, ada pertanyaan dulu dari latihan kita kemarin. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, materinya selesai. Oke. Mana ya? D. Ini selesai ketika B. Audionya, videonya boleh dinyalakan, teman-teman. Oke, sudah bangun ya. Tugas yang 2 tugas kemarin, yang normalitas dan homogenitas, boleh dibuka lagi. Untuk kita bahas sebenarnya ya di pertemuan hari ini. Jadi fokus kita masih di homogenitas dan normalitas. Untuk linear, nanti mungkin kita bahas di pertemuan minggu depan, gitu ya. Saya tadi mau mencari, untuk presensinya sudah bisa, teman-teman bisa presensi sambil nunggu teman-teman yang lain. Ini kayaknya manusianya 50-an ya. Oh iya, deskripsi, lupa saya. Oke. Sudah sarapan semua? Atau belum sarapan? Belum, Bu. Sudah sarapan, Satria? Raka sesuai sama nada suaranya kalau belum sarapan ya. Maksudnya lagi sarapan, Bu. Oh, Satria lagi sarapan. Selesaikan segera. Teman-teman kalau lagi Bu, udah, Bu, sarapan, Bu. Sudah. Kalau lagi belajar apapun gitu ya, nggak termasuk kalkulus, nggak termasuk statistika juga. Jadi disiapkan, jangan sampai sambil-sambil nanti nggak konsen. Ada yang bisa share invitation di
di deskripsi grup aja kayaknya. Bentar, copy link. Karena kita pasti pakai link itu insya Allah sampai Desember nanti, sampai pertemuan Zoom yang terakhir. Jadi mending taruh di deskripsi. Nah, untuk soal yang kemarin nih, nggak ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya aja yang tanya. Ini kelas D kan ya? Iya, Bu, kelas D. D. Oke. Oke, nggak ada pertanyaan, berarti saya yang tanya. Ini, efek kalau sudah buka grup. Tutup. Sudah? Oke, teman-teman bisa disiapkan tugas yang kemarin, gitu ya. Jadi kita diskusi yang kemarin saja. Oke, saya boleh minta tolong Akbar? Akbar ada? Ada, Bu. Oke. Akbar, 2 tugas kemarin untuk yang homogenitas dulu, mungkin. Homogenitasnya, kenapa? Untuk yang kemarin saya tidak hadir. Yang kemarin normalitas, 2 minggu yang kemarin memang nggak ada Zoom sih, tugasnya maksud saya. Oh iya. Berarti enggak. Tugasnya belum dikerjakan. Tugas yang sebelumnya lagi? Iya, 2 itu belum. Dua-duanya belum? Oke. Iya. Berarti nanti setelah UTS pertemuan keberapa ya setelah UTS? Pertemuan ke-9 ya? Iya. Pertemuan ke-8 semua tugas 1-7 harus sudah dikumpulkan. Setelah pertemuan ke-8 teman-teman, supaya diskusi, sebenarnya tugasnya itu juga untuk diskusi ya. Jadi kalau teman-teman nggak ngerjakan tugas, diskusinya nanti cenderung jawab soal saja. Terkait dengan diskusi, kriteria minimalnya sudah sesuai. Saya sesuaikan dengan instruksi ya. Jadi kalau instruksinya adalah menjawab dan memberikan tanggapan, berarti kan minimal 1 tanggapan, baru nilainya bisa sesuai. Gitu. Sesuai dalam artian nilai minimal yang saya letakkan di sana itu 70 itu berapa? B ya?
70 itu B. Jadi kalau teman-teman diskusi aja tidak maksimal gitu, mungkin perlu dimaksimalkan di yang lainnya. Nah, untuk tugas supaya lebih tertib, jadi nanti setelah pertemuan ke-8, tugas ke-8, ke-9, 10, sampai 14. Sampai 14 kayaknya ya. Karena saya rencananya untuk UAS mungkin kita pakai lisan saja, presentasi. Sampai pertemuan ke-14, saya harap tugasnya saya buat deadline di pertemuan selanjutnya saja ya. Jadi waktu mengerjakannya 1 minggu. Kalau terlalu longgar kok kayaknya banyak yang melonggarkan diri gitu ya. Oke, itu sekilas info, nanti bisa disampaikan ke teman-temannya yang belum hadir. Oke, terima kasih Akbar. Irham. Irham ada? Teman-teman kalau ada kendala audio bisa di chat ya. Jadi supaya tidak miskonsepsi, miskomunikasi. Irham. Oke. 29. Jam berapa? 7:30. Oke, mana WA grup ya? Statistika 3D ya. 15 menit lagi tidak join. Tidak perlu join. Bu, saya boleh tanya nggak? Boleh, silahkan. Bu, kalau kenapa ya setiap kalau homogenitas itu apakah menggunakan one way ANOVA itu doang apa ada yang lain gitu, Bu? Ini tadi siapa yang tanya? Satria? Iya, Bu, Satria. Kalau kemarin berarti Satria pakai one way ANOVA ya? Iya, Bu, one way ANOVA. Oke, dari referensi one way ANOVA. Kalau untuk uji homogenitas sebenarnya banyak jenisnya ya, tergantung ada berapa banyak data. Gitu ya. Karena kalau homogenitas kan kita memeriksa apakah data-data yang kita kumpulkan itu berdasarkan atau berasal dari populasi yang sama atau homogen gitu ya, datanya berasal dari populasi yang sama atau homogen. Bisa jadi kelasnya berbeda tapi dia homogen gitu ya. Homogen dalam artian datanya sama, variansnya juga tidak jauh berbeda begitu ya. Kemudian nilai maksimal minimalnya atau mungkin nilai modusnya tidak jauh berbeda. Nah, itu yang kita sebut homogen. Nah, kalau untuk uji homogen ini saya menemukannya ada 3 jenis. Kalau one way ANOVA ini kayaknya sudah masuk ke pengujian statistik parametrik gitu. Jadi untuk uji homogen itu ada yang saya tulis di sini ada uji Bartlett sama uji varian. Nah, sebenarnya ada satu lagi uji apa sih namanya kok lupa. Leveny gitu ya. Nah, kalau uji Bartlett ini dia untuk data atau jenis data yang lebih dari 3 dan terdistribusi normal. Gitu. Jadi sebenarnya dicek normalitas dulu, baru dicek
homogenitas gitu ya. Kalau kemarin tugasnya kan memang saya balik homogenitas dulu baru normalitas. Nah, sebenarnya biasanya normalitas dulu baru homogen. Nah, kalau normal baru ketika jenisnya 3. Misalkan hasil belajar di kelas A, B, C, D itu kan ada 4 ya, maka kita pakai uji Bartlett. Ketika 4 kelas ini normal. Kalau nggak normal, berarti nanti kita pakai Leveni. Tapi kita sedang tidak bahas yang tidak normal ya, karena kalau tidak normal nanti bisa jadi ujinya adalah uji non-parametrik. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah yang parametrik, yang menunjukkan korelasi dan asosiatif ya. Nah, jadi kalau yang nanti akan kita bahas itu ada 2, ada uji Bartlett sama uji F atau uji varian. Kalau uji varian itu kita pakai untuk data yang hanya 2 jenisnya. Jadi misalkan kelasnya kelas A sama kelas B aja. Nah, itu kita cukup pakai uji varian. Ya, uji varian atau uji F. Nah, untuk yang lebih dari 3 atau sama dengan 3, kita pakainya uji Bartlett. Kalau one way ANOVA kayaknya sudah ke hipotesis ya, harusnya kemarin ya, Satria. Hipotesis diterima atau ditolak, ada atau tidaknya pengaruh gitu. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih juga, Satria. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Akbar? Iya, Bu. Oke, Akbar, untuk 2 tugas kemarin yang uji homogenitas dan uji normalitas, uji homogenitasnya pakai uji apa? Bu, yang kemarin saya benar-benar masih belum mengerjakan. Ini saya baru mau memperhatikan sih, Bu. Oke, sorry. Akbar tadi sudah saya tanya ya? Terima sekali, Bu. Tadi Akbar sudah saya tanya? Udah, Bu, di awal. Oke, sorry. Oke, terima kasih Akbar. Saya cari manusia lagi. Irham, kamu sudah di tempat atau belum, Irham? Aji, Ya, Bu. Aji kemarin untuk 2 tugas terakhir, apa sudah dicoba dikerjakan? Yang homogenitas sudah ya. Sebenarnya Kalau yang normalitas nih masih bingung, Bu. Error masih terus. bingung. Ya. Terus. Sudah bisa SPSS-nya? Sudah kebuka, Bu. Sudah pakai yang 21? Yang 25, Bu. Oh, pakai yang 25. Oke, nggak apa-apa. Untuk uji homogenitasnya pakai apa kemarin, Aji? Itu yang soal nomor berapa, Bu ya? Uji homogenitas itu yang 2 pertemuan kemarin sih. Pertemuan kemarinnya lagi. Yang install terus seorang peneliti ini, Bu ya? Yang pertama kali ada instruksi install. Yang ada hipotesisnya juga kayaknya ya. Oh ya ada, ini Bu ada. Soalnya. Uji homogenitas. Oke, apa? Pakai ini Bu, Levins test dan tes pakai Bartlett. Levins test. Pakai SPSS langsung? Iya Bu.
Kemarin ngikut tutorial YouTube, terus yang pakai SPSS 25 ini bingung. Di YouTube soalnya nggak 25 SPSS-nya. Iya Bu, pakai 21 gitu. Tapi sama kan instruksinya kan. Menunya kan sama. Iya nggak? Nggak lah. Ada sedikit beda Bu. Ada sedikit yang beda. Oke, homogen atau enggak datanya? Kemudian Bu. Pakai data apa kemarin? Jenisnya apa, nilai siswa, apa namanya? Angket Apa nih? yang lain? Ukur tingkat Jenisnya. stres gitu Bu. Oh, tingkat stresnya mahasiswa Enggak Bu, ilmu saya nyari komunikasi. contoh Enggak. apa stres karyawan di Oh, sebuah pabrik. karyawan. Saya pikir mahasiswa. Oke, Ji, terima kasih. Oke Bu. Najwa. Iya, Bu. Najwa kemarin sudah dapat yang normalitas. Yang normalitas tugas baru kemarin. Tugas 6 ya, Bu? Udah. 6 apa 7 ya, lupa. Sekarang berapa? 7, berarti 6. Iya. Normalitas Udah. datanya pakai yang kemarin ya. Kalau normalitas datanya saya beri ya. Datanya normal? Datanya normal, Bu. Pakai SPSS atau manual? Kenapa? Pakai SPSS atau dihitung pakai Excel? Pakai SPSS. SPSS berapa? 25. Karena yang 21 nggak bisa, Bu. Nggak apa-apa. Saya pakai yang 21. Saya tidak bisa memberikan saran ya, karena saya nginstalnya baik-baik saja. Jadi tidak ada kendala, tidak bisa sharing kalau ada kendala. Oke, terima kasih Najwa. Iya, Bu. Makasih juga, Bu. Oke, kita coba bahas ya. Nanti bisa teman-teman bandingkan dengan yang sudah dikerjakan terkait dengan homogenitas dulu, kemudian normalitas ya. Nah, seperti tadi yang sudah saya singgung, homogenitas ini bertujuan untuk memeriksa apakah data yang kita dapatkan gitu ya berasal dari populasi yang sama atau datanya homogen. Homogen ini maksudnya variannya sama gitu ya. Letak mediannya, kemudian persebaran datanya itu sama gitu. Nah, homogen ini merupakan salah satu prasyarat untuk teman-teman bisa melanjutkan ke uji komparatif. Jadi untuk menentukan apakah dia ada atau tidak pengaruh begitu ya, misalkan variabel A dengan variabel B, maka teman-teman perlu menguji dulu datanya apakah normal ataukah homogen. Apakah datanya normal dan homogen gitu ya. Nah, di uji homogenitas ini memang ada beberapa jenis ya, dari yang mayoritas saya dapat dari buku dan juga YouTube ya, ada 3 sebenarnya. Ada uji Bartlett, ada uji varian, dan uji Leveni. Nah, untuk uji Bartlett ini ada 6 langkah. Memang ini yang saya tulis langkahnya untuk langkah manual ya, langkah yang di Excel. Nanti kita cek juga. Kemudian untuk variannya ini juga langkah manual di Excel. Jadi untuk uji varian itu kita hanya membandingkan F hitung dan F tabel. Kalau di uji Bartlett kita ada beberapa langkah sampai dapat X hitung dan X tabel. Untuk uji Leveni sendiri itu kita pakai kalau nanti datanya itu tidak normal. Jadi sebenarnya sebelum menguji homogenitas kita pakai yang uji normalitas dulu. Kalau datanya normal, kemudian variabelnya atau jenisnya lebih dari sama dengan 3, itu kita pakai uji Bartlett. Kalau hanya 2, kita pakai uji F saja sudah cukup, gitu ya. Nah, itu berlaku untuk data yang lain, dalam artian ketika teman-teman mengumpulkan datanya itu 2, cukup pakai uji F. Kalau datanya 3, berarti tidak boleh menggunakan uji F, gitu ya.
Nah, untuk data yang tidak terdistribusi normal, maka kita pakai uji Leveni untuk melihat homogenitasnya. Tapi kalau tidak normal, biasanya kita tidak tidak proses ke parametrik. Jadi dia masuk ke non-parametrik. Nah, yang kita fokuskan di statistika kali ini adalah yang uji parametrik, gitu ya. Untuk ketentuan pada uji Bartlett ini ketika X kuadrat hitungnya lebih besar daripada X kuadrat tabel, maka kita sebut homogen. Ini nggak pakai I ya. Correctness-nya saya matikan. Untuk nilai X kuadrat hitung yang kurang dari sama dengan X tabel, maka datanya adalah homogen, sehingga uji komparatifnya bisa dilanjutkan. Gitu. Nah, ini berlaku untuk SPSS maupun apa ya, Excel gitu ya. Kalau di SPSS kita tetap juga harus membandingkan uji hitung dan tabel. Kalau di Leveni kayaknya sudah langsung ada ya hasil uji Leveni-nya. Sebentar. Oke, nah kita coba ke uji Bartlett pakai Excel dulu. Saya buka dulu Excel-nya. Kalau ada SPSS, sebenarnya teman-teman bisa pakai SPSS ya. Hanya saya sampaikan Excel-nya supaya teman-teman tetap bisa mengerjakan meskipun tidak ada Excel. Tapi nanti insya Allah tetap pakai SPSS karena lebih mudah ya. Jadi tinggal atur fiturnya, teman-teman sudah bisa dapat nilai signifikansi, kemudian dibandingkan gitu ya. Kalau diuji Bartlett, di sini saya misalkan ada 4 kelas yang dari nilai, misalkan nilai apapun gitu ya, nilai mata kuliah apa gitu misalkan, kemudian ada 4 kelas yang saya ambil nilainya di sini dengan jumlah subjek 21 tiap kelas. Maka untuk uji homogenitasnya dengan Bartlett, kita menentukan dulu standar deviasi dan variansnya. Standar deviasi yang digunakan sama kayak rumus yang kemarin, atau ketika teman-teman memanfaatkan Excel ada formulanya gitu ya. Banyakan nge-cheat di sini ya. Kalau manual kemarin teman-teman harus hitung rata-rata, kemudian selisih rata-rata dengan tiap data. Tapi kalau di Excel bisa nge-cheat sedikit gitu ya. Teman-teman bisa langsung nuliskan formulanya sama dengan STDEV, standar deviasi dari semua data, dari data pertama sampai ke 21 gitu ya. Nah, teman-teman sudah langsung dapat standar deviasi, variannya juga sama gitu ya, langsung sama dengan varian gitu. Nah, jadi nggak usah ribet ngitung rata-rata dan seterusnya. Nah, untuk uji Bartlett yang manual, kita pakai tabel bantuan gitu ya. Jadi ada tabel Bartlett, ini nomor aja, berarti ada 4 kelas gitu ya. N-1 ini berarti jumlah data dikurangi 1, jumlah datanya 21, berarti N-1-nya 20. Variansnya sesuai dengan kelasnya masing-masing, varians kelas A 141, varian kelas B 88, dan seterusnya. Kemudian ada kolom, ini karena keyboard saya shift-nya nggak bisa nyala, tuh kan? Belum bisa nyala. Saya tuliskan agak lengkap gitu ya, N-1 dikali varian. Jadi 20 dikali 141.
Nah, lognya teman-teman bisa langsung pakai aturannya di Excel. Ada log langsung. Jadi nggak perlu pakai kalkulator gitu ya. Kemudian NI dikali log varian. Gitu. Jadi N-1-nya dikalikan dengan log varian. Nah, nanti teman-teman akan dapat beberapa penjumlahan di sini ya. Jumlah N-1-nya ada 80 karena jumlah kelasnya 4 dan masing-masing 20. Nah, ini nanti kita pakai gitu ya. Jadi ini langkah pertama. Teman-teman bisa buat tabel atlet. Langkah keduanya menentukan varians gabungan. Itu adalah total dari N-1 dikali total varian. Kemudian menentukan log S, S-nya tadi yang atas ya. S-nya yang atas, log X-nya berarti log 95,164. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah menentukan nilai batretnya, nilai B-nya didapat dari mengalikan, MM ini multiply ya, karena tidak bisa bintang, jadi saya pakai multiply 16 dan 19. 19 itu yang merah, berarti jumlah dari total data dikalikan dengan log S. Gitu. Kalau nanti Excel-nya insya Allah saya letakkan di LMS juga sama PPT-nya, jadi teman-teman bisa periksa lagi kalau diperlukan. Nah, kemudian kita hitung nilai X hitungnya. X hitungnya didapat dari len 10 dikali B dikurangi sigma variannya. Ini didapat dari 199 dikurangi ya. Dikurangi dengan yang ini 154. Nah, X hitungnya ketemu 4055. Nah, teman-teman bandingkan dengan X tabel. X tabelnya di mana? X tabelnya teman-teman pakai sabar ya, namanya manual juga. Berarti ada tabel lain, yaitu tabel C, yang bisa digunakan untuk melihat nilai tabelnya. Gitu. Nah, tabel ini beragam ya, bergantung uji yang dipakai. Jadi ada tabel C kuadrat, ada tabel Z untuk uji normalitas, ada juga tabel yang lain begitu teman-teman pakai. Oke, saya share tabelnya dulu. Nah, untuk signifikansi itu biasanya yang dipakai memang persentase 0,05 atau 5% gitu ya. Di SPSS juga 0,05 ya yang dipakai. Nah, kalau di sini kita lihatnya dari dua kolom, jadi kolomnya yang 0,5 dan barisnya yang DB-1. Jadi karena jumlah datanya di sini 4, berarti DB-nya atau apa sih namanya? Standar kebebasannya itu 4 dikurangi 1. 4 dikurangi 1 kan 3. Berarti kita cari pasangannya 3 dan 0,05. Tabel C-nya di sini. Kita pakai signifikansi persentase 5%, berarti 0,05 dan 3. Tuh. Berarti di sini nilainya, nilai tabelnya, X tabelnya, X kuadrat tabel adalah 7,811. Gitu ya. Nah, 7,811 ini lebih besar dari, mana ya? Ini 7,814. Nah, karena X hitungnya lebih kecil daripada X tabel, maka datanya adalah data yang ada adalah homogen. Nah,
Mungkin teman-teman bisa melihat sudah ya perbedaan dari yang homogenitas sama yang normalitas. Kalau normalitas kemarin kita ngeceknya per data. Apakah data di kelas A ini normal, gitu ya? Apakah data di kelas B normal dan seterusnya. Tapi untuk homogenitas kita memeriksa apakah data-data yang dikumpulkan ini itu berasal dari populasi yang sama atau keempat data ini itu punya variansi yang sama. Gitu. Sehingga kita makanya ke sana. Nah, kalau menggunakan SPSS, teman-teman dapat signifikansi. Jadi kalau SPSS ini yang dilihat adalah nilai signifikansinya ya. Dimanapun ujinya, kayaknya memang nilai signifikansi yang dilihat. Apakah nilai signifikansinya itu kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Nah, untuk uji Bartlett di SPSS, teman-teman bisa lihat juga di sini nilai Bartlett-nya. Ini box under apostrof SM ini nilai Bartlett itu 4056. Gitu ya, sama dengan yang dihitung manual. Nah, kalau teman-teman lihat yang nilai Bartlett-nya, berarti nanti perlu dibandingkan dengan nilai tabel. Jadi langkahnya tetap membandingkan. Tapi kalau dilihat signifikansi, nah teman-teman bisa langsung menyimpulkan, gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, boleh silakan langsung disampaikan ya. Tabel G-nya nanti saya kasih. Oh, nggak saya tulis di sini ya, nilai signifikansinya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Oke, mungkin nanti sekalian sama UJF. Ada yang pakai uji Bartlett juga kemarin untuk uji homogenitasnya. Azam pakai apa Azam kemarin? Maaf Bu, belum ngerjain sih lebih tepatnya, soalnya keteteran sama praktikum. Oh alah. 2 minggu tuh praktikum semua? Iya Bu, praktikum PR2 tuh setiap minggunya presentasi proposal brief 1 sama brief 2. Oh. Lumayan rumit sih kasusnya Bu, makanya setiap hari riset terus buat praktikumnya. Makanya keteteran sama yang lain. Oh, begitu. Iya, iya. Mata kuliah yang lain juga ada yang praktikum juga atau yang apa itu R2? Iya, itu praktikum PR2. Kalau yang lain mungkin lebih sering disuruh buat bikin resume sama tulis buku sih. Oke, nulis buku. Oke, tadi saya mau, oh iya, belum dicoba ya, belum sempat nyoba berarti ya yang homogenitas. Ada yang pakai uji Bartlett juga homogenitasnya? Oke, kita coba untuk SPSS ya. Kalau untuk SPSS di uji Bartlett kita pakai pengkodean dulu gitu ya. Jadi ada yang dikode. Karena ada 4 kelas di sini. Nah, ada 4 kelas berarti kita buat kodenya 1 sampai 4. Di mana 1 ini adalah kelas A gitu ya. Mana nih? Dan kita nulisnya ke bawah gitu, nggak ke samping. 1 ini adalah untuk kelas A, berarti nilai di kelas A itu ada 64 sampai 77 gitu ya, ada 64 sampai 77. Nah, di kelas B sama kita kode kelas
ini nilai. Nah, kita kodenya nilai 2 untuk kelas B. Nilainya kita copy dari 78 sampai berapa nih kelas 2? 76. Nah, itu sama dengan yang di kelas B gitu ya. Nah, jadi untuk uji baterai kita punya pengkodean dulu. Sampai kelas keempat. Nah, ini kita bisa copy paste gitu ya. Copy pastenya langsung nilai, tidak perlu kepala judul. Jadi langsung di copy paste ke SPSS-nya. Nah, kalau langsung ke SPSS, saya pakai yang 21 ya, teman-teman. Kita type datanya aja. Oke, nah bentuknya begini. Udah aku copy belum? Kita copy. Kalau ada yang beda, nanti dengan langkah yang teman-teman temukan, boleh di-sharing ya. Kita paste. Oke. Lah. Oke. Nah, untuk hasil datanya di SPSS memang pakai koma, karena dia 2 digit gitu. Tapi nggak masalah ya. Nah, berarti di sini kan kita ada kolom pertama, kita benahi dulu di variabelnya. Kolom pertama kita kasih namanya, itu kan kodenya kelas tadi ya. Kelas, yang kedua adalah nilai. Untuk measure-nya, teman-teman bisa perhatikan kalau kelas kan berarti kita tidak ukur ya, jadi kita buat nominal aja. Dan yang skala, yang data yang angka-angka tadi, data nilai, itu kita masukkan data skala. Nah, untuk kelas sendiri berarti kita ada kelas dari 1, kode 1 tadi untuk kelas A, kode 2 tadi untuk kelas B, kode 3-nya untuk kelas C, dan kode 4-nya untuk kelas D ya tadi. Oke, berarti ada 4 kelas di sini. Nah, untuk uji homogennya kita pakai analyze. Langkahnya sudah saya tuliskan di PPT. Kalau ada yang berbeda nggak masalah ya, selama tidak krusial. Analyze, kemudian bukan non-parameter. Classify. Betul ya? Diskriminan. Grup variabelnya kita masukkan di kelas, nilainya kita masukkan di independen. Kelasnya dari mana sampai mana? Tadi kelasnya kan dari 1 sampai 4 ya. Oke. Karena kita pakai uji baterai, di statistiknya bisa dicentang yang box M. Continue, kemudian kita oke. Nah, hasilnya test result ya. Hasil SPSS-nya seperti ini. Teman-teman mungkin yang belum sempat share. Jadi hasil analisisnya seperti ini. Teman-teman bisa fokus di test result. Test result yang box S ini ya. Atau nilai signifikansi yang 0, ini 0, ya. Kalau nggak ada nolnya di depan. 0,264.
Jadi kita pakai yang nilai X hitungnya 4056, kita bandingkan dengan yang X tabel gitu ya. Sama seperti yang manual, atau signifikansinya bisa dilihat kalau signifikansinya. Di nilai signifikansi itu, kalau signifikansinya lebih besar dari 0,05, lebih besar dari 5%, maka dia datanya homogen atau datanya normal ketika pakai uji normalitas, atau datanya linear ketika pakai linearitas gitu ya. Nah, bisa dilihat dari sana. Nanti teman-teman bisa periksa lagi untuk SPSS-nya, silakan di download, dicoba gitu ya. Ini tadi apa namanya, urutan pemilihannya saya tuliskan di sini. Teman-teman mungkin langsung pakai signifikansi nggak apa-apa gitu ya. Tapi pengambilan kesimpulannya berarti ikut yang signifikansi. Nah, kalau untuk uji F kita pakai yang jumlah variabelnya 2. Jadi kalau tadi ada 4 kelas, berarti kita perkecil jadi 2 kelas gitu ya. Nah, untuk uji F kita pakai F hitung dan F tabel. F tabelnya nanti juga pakai tabel F ada sendiri. Kemudian untuk menghitung uji F-nya, kita pakai perbedaan varian. Nah, untuk nilai signifikansi, atau ketika teman-teman menggunakan SPSS, maka aturan signifikansinya adalah jika kurang dari 0,05 nilai signifikansinya, itu berarti datanya tidak homogen atau tidak normal ketika ujinya normalitas. Dan ketika signifikansinya bernilai lebih dari 0,05, maka dalam kasus ini karena ujinya uji homogenitas, maka datanya homogen. Gitu ya. Jadi ketika pakai uji SPSS, teman-teman bisa melihat signifikansi. Nah, kalau kalau uji F, teman-teman cukup membandingkan varian pertama, varian yang terbesar dibanding varian terkecil, gitu ya. Nanti kita lihat di Excel-nya. Untuk SPSS-nya mirip, langkah pertamanya tetap mengkode ya, 1 dan 2. Kemudian mengatur ulang variabel view-nya, karena tadi saya aturnya 1 sampai 2. Oke, kita bahas yang manual dulu, yang di homogenitas F ya. Nah, untuk di uji varian, teman-teman tinggal membandingkan varian yang terbesar dibagi varian terkecil. Jadi di sini variannya udah dapat kan, tinggal dibagi aja 141 dibagi 88. Hasilnya 1,5976. Nah, ini hasilnya bisa teman-teman bandingkan dengan F tabel. F tabelnya adalah 2124. Nah, karena F tabelnya lebih besar daripada F hitung, maka datanya homogen. Yang saya ambil di sini data 2 kelas ya, kelas A sama kelas B. Untuk uji F nggak bisa teman-teman ambil lebih dari 2. Nah, kalau dilihat signifikansinya, ketika pakai uji F, di sini teman-teman bisa lihat kalau nilai signifikansi, oh ini uji Levene ya. Uji Levene. Yang ANOVA. Oke. One way ANOVA itu jangan-jangan pakai uji F ya? Ini soalnya yang dipakai di SPSS itu istilahnya one way ANOVA. Tuh, mungkin untuk istilah di manual dia pakai uji varian gitu ya. Kalau di sini signifikansinya adalah 0,141, di mana 0,141 ini lebih besar dari 0,05, ya kan? Sehingga datanya adalah homogen. Kalau diuji pakai Levene juga datanya homogen.
Itu saja. Untuk pengujian SPSS-nya, teman-teman bisa coba. Oke, untuk SPSS-nya, teman-teman bisa install dulu sebenarnya yang bagian yang di luar itu ya, yang ini SPSS application, teman-teman install. Kalau nggak di-crack, biasanya dia 14 hari. Tapi kalau teman-teman mau lihat crack-nya itu ada di RAR yang satunya, gitu. Kayaknya RAR satu yang ini nggak perlu saya copy. Jadi di RAR yang ini, nah itu ada crack-nya, kelihatan nggak ya? Ini ada serial number, gitu. Jadi teman-teman bisa buka, ada note di sana, ada catatan untuk serial number dan juga atau cara crack yang lain ya, copy e-service-nya. Itu aja sih. Jadi saya ngikutin instruksi langkah yang di situ tadi dan tidak ada trouble. Jadi saya kurang paham kalau teman-teman menemukan trouble di instalasi, gitu ya. Ada pertanyaan dulu dari uji homogenitas. Oh iya, pakai one way ANOVA, betul. Kalau di apa namanya SPSS ya istilahnya ya. Dicentang yang homogenitas varietas. Oke, periksa nilai signifikansi. Nilai signifikansi pakai yang tadi. Tuh. Nah, untuk uji normalitas sendiri, itu kita gunakan untuk melihat apakah datanya terdistribusi normal atau tidak. Maksudnya normal itu adalah datanya tidak cenderung ke kanan, tidak cenderung ke kiri, gitu ya. Jadi datanya itu mengumpul di tengah-tengah. Jadi kalau teman-teman pernah lihat gambar apa namanya ilustrasi gambar yang seperti lonceng terbalik, nah itu sebenarnya data ideal yang normal, gitu ya. Jadi main modusnya ada di tengah-tengah, semakin menjauhi rata-rata datanya semakin sedikit. Gitu. Untuk kemarin uji normalitasnya kita pakai data ini, gitu ya. Tadi Najwa sudah mencoba pakai uji normalitas. Nah, untuk uji normalitas sendiri, kalau di buku referensi yang saya pakai, dia ada 3 jenis ya. Ada yang uji kertas peluang, ini tapi tidak dijelaskan seperti apa. Uji Lily-Force, ini kayaknya sering juga dijelaskan di YouTube gitu ya, atau diferensi di internet. Dan uji Chi kuadrat. Nah, dalam kasus ini saya pakai uji, bukan kasus ini ya, di contoh ini kita pakai uji, saya pakai uji Chi kuadrat. Gitu. Jadi tidak saya sajikan yang Lily-Force. Nah, untuk uji Chi kuadrat atau Chi square itu kita pakai tabel Z, gitu. Jadi kita pakai tabel lagi kayak tadi, kita membandingkan hasil perhitungan dengan hasil tabel. Kemudian untuk SPSS, ini ada yang pakai uji normalitas Kolmogorov-Smirnov sama atau Shapiro-Wilk, bergantung dari jumlah populasinya, gitu ya. Oke, kita lihat yang manual dulu. Nah, jadi di uji normalitas yang manual, ini kita ngitungnya nggak bisa langsung 3 data dimasukkan, kecuali di SPSS. Jadi kita hitungnya 1 data dulu, yaitu X1. Saya menghitungnya yang X1 dulu, teknisnya sama.
Jadi yang pertama kita cari adalah tabel distribusi frekuensi, gitu ya. Jadi di uji G-square yang manual itu teman-teman perlu membuat tabel distribusi frekuensi untuk langkah perhitungannya. Nah, setelah itu teman-teman bisa hitung nilai rata-rata seperti rumusnya tabel distribusi frekuensi ya. F dikali XI dibagi dengan jumlah data ini. F dikali XI dibagi dengan jumlah frekuensi. Kemudian simpangan bakunya bisa dipakai simpangan baku yang manual ya, N-1, kemudian N dikali, saya tulis titiknya ini dikali ya, total dari frekuensi kumulatif, dan seterusnya seperti formulanya simpangan baku biasanya. Kalau mau ditulis pakai kemarin, tadi ya, yang standar deviasi boleh sama. Kemudian teman-teman menentukan batas kelas 26,5 gitu. 26,5 nih ya, 27 dikurangi 0,5, 26,5, 34 dikurangi 0,5, 33,5 dan seterusnya sampai batas kelas yang tinggi juga gitu ya. Jadi semua batas kelas terendah sama batas kelas tertingginya juga dimasukkan. Nah, kemudian teman-teman mencari nilai Z-score-nya. Nilai Z-score-nya didapat dengan batas kelas dikurangi nilai rata-rata dibagi dengan standar deviasi atau simpangan baku. Nah, jadi untuk Z1 itu batas kelas pertamanya dikurangi X rata-rata, rata-ratanya 51, berarti 26 dikurangi 51, negatif ya. Kemudian dibagi dengan simpangan baku. Maka akan didapat angka-angka seperti ini. Nah, kemudian teman-teman pindahkan ke tabel Z-nya. Di tabel Z, nilai min 2, nilainya absolut ya. Jadi nilainya min dan positif itu sama. 2,491 adalah 0,46. Jadi pakainya adalah tabel Z. Ini. Jadi tadi kalau min 2,49 berarti min 2,49. Salah, sorry. Ini bukan tabel yang atas, tabel yang bawah. Uji normal, frekuensi normal. 2,49. 9-nya di sini. Oke. Di datanya yang itu data dari Z pertama gitu ya. Nah, teman-teman bisa terus cari sampai Z ke-7 karena kelasnya ada 7. Agak rumit ya. Kalau pakai SPSS kan tinggal klik keluar gitu ya hasilnya. Kemudian cari luasan tiap kelas dengan absolute value dari Z1 min Z2. Jadi Z1 min Z2-nya adalah selisih dari Z1 min Z2. Kemudian absolute value-nya supaya negatifnya diubah ke positif. Gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mencari luasan kelasnya. Luasan kelasnya ini saya copy lagi. Saya copy lagi dari atas, kemudian dikalikan dengan banyak data. Nah, setelah itu teman-teman cari frekuensinya. Ada frekuensi
frekuensi 1,89 itu ini ya, LK dikali N ya. Jadi frekuensi FE itu sendiri hasil dari luasan kelas dikali dengan banyak data, dikurangi dengan F-nya sendiri adalah frekuensi. Jadi untuk X kuadrat atau C kuadratnya didapatkan dengan menjumlahkan F min FE dibagi dibagi dengan FE. Gitu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bandingkan lagi dengan X tabel. Di sini X hitungnya ketemu setelah dijumlahkan 3,68. Sedangkan X tabelnya adalah 9,466. Jauh banget ya. Berarti datanya normal. Gitu. Nah, untuk SPSS, teman-teman tinggal pakai uji normalitas yang chi-square. Saya stop dulu. Dengan memilih menu Analyze, Descriptive Statistic, Explore, kemudian Plots, Normality, uji normalitas ya, Normality Plots with Test, kemudian bisa dilihat signifikansinya. Signifikansinya apa saya pindah ya? Belum saya copy signifikansinya. Oke, itu mungkin untuk uji normalitas. Mungkin teman-teman yang sudah menyelesaikan tinggal menyocokkan saja ya. Atau ada yang mau ditanyakan, ada yang berbeda. Ini saya hapus gimana? Saya ganti nilai 1. Nilai 2, kelasnya dari, kelasnya nggak ada. Kelasnya nggak ada, nominalnya sama-sama skala, sama-sama nilai. Oke, sekarang kita cek analyze, compare means, normalitas. Normalitas itu kayak apa? Saya lupa juga kadang. Deskriptif statistik ya. Ini kalau saya pilih menunya ini apa kelihatan di layarnya teman-teman? Percuma, kok nggak kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, kelihatan ya. Oke, deskriptif statistik, explore, kemudian nilainya kita masukkan ke dependent list, nilai 1, nilai 2, plotnya kita atur. Kalau mau memunculkan histogram boleh, atau langsung ke normality plots ini nggak apa-apa. Oke. Hasilnya setelah di SPSS explore dataset. Nah, jadi dia keluar nilai 1 sama nilai 2-nya. Signifikansinya nilai 1 0,00. Berarti datanya nggak normal dong. Ini 0, oh iya. Kalau dilihat dari histogramnya, apa saya salah input data ya? Kalau dilihat dari diagramnya, ini yang saya sebut tadi bentuknya lonceng ya. Ada data yang nggak jelas ini. Ada data yang menyimpang gitu, jadi bentuknya nggak seperti kuba. Nah, jadinya wajar aja sih kalau signifikansinya 0.
Ini histogram keduanya. Tengahnya kosong. Oke. Kalau signifikansinya 0,00 berarti datanya nggak normal dong harusnya. Ini Linux signifikansi. Jadi kalau di SPSS yang dilihat di Kolmogorov sama Spiro-Wilk. Ada referensi yang bilang kalau Spiro-Wilk itu untuk jumlah data yang tidak lebih dari 50 gitu ya. Jadi kurang dari 50 yang dilihat adalah signifikansi yang ini. Kalau lebih dari 50 yang dilihat adalah signifikansi yang di Kolmogorov-Smirnov. Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05, ya harusnya datanya nggak homogen. Nggak normal. Ini salahnya di mana? Apakah karena saya gabung tadi? Coba saya buat baru aja. Teman-teman yang lain pakai apa normalitasnya? Najwa tadi pakai apa? Iya, Bu. Najwa pakai uji apa di normalitasnya? Pakai itu, Bu. Apa yang Kolmogorov Smirnov tadi ya. Normal tapi Iya. ya. Normal, Bu, ketemu. Signifikansinya lebih dari 0,05. Iya. Oke. Ini dataku berarti yang salah nulis. Ada yang pakai Smirnov juga? Rama? Ya, Bu. Rama pakai sudah dicek uji normalitasnya? Sudah, Bu, tapi di tiap variabel tuh beda-beda, Bu. Untuk yang X1 itu dia tidak normal karena ini kurang dari 0,05. 0,5. Yang di X2 normal? X2 juga nggak normal, Bu. X2 juga nggak Kalau normal? di yang Y normal. Y-nya normal? Iya. Oke. Coba lagi. Ada lagi yang pakai, ini pakai SPSS ya berarti ya? Rama ya? Iya, Bu. Pakai SPSS. Ada yang mencoba lagi normal atau tidak? Nah. Kalau di saya ini, Bu. Yang apa namanya? Yang X1 tidak normal, X2 normal, terus yang Y juga normal. Normal semua ya? Enggak, Bu. Yang X1 yang enggak normal. X1-nya aja yang enggak normal. Oke. Ini saya barusan coba lagi, tapi pakai data baru. Kalau tadi kan saya hapus data sebelumnya ya. Apa ini ya berpengaruh ngefek ke pengolahan datanya? Tabelnya beda lagi. Kalau pakai Shapiro-Wilk dia normal gitu ya, karena 0,0 lebih dari 0,05 yang X1 dan X2. Tapi kalau dari Kolmogorov dia nggak normal. Harusnya kalau datanya 64 berarti kan pakai yang Kolmogorov ya.
Kalau dihitung manual, ketiga-tiganya itu normal. Kalau manual. Kalau dilihat dari histogramnya yang baru, ini datanya kayaknya normal ini. Apa ngefek ya? Misterius. Oke. Nanti saya mungkin periksa lagi ya. Teman-teman bisa cari referensi juga. Kalau datanya sama kan harusnya simpulannya sama ya, normal atau tidak. Kalau saya sih kemungkinan ada angka yang saya salah apa pindah gitu kayak. Atau nanti saya coba data lain yang normal juga. Oke. Itu aja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Jadi kita review lagi yang normalitas dan homogenitas. Teman-teman yang belum mencoba, karena kita nggak bisa maju kalau nggak menyelesaikan ini, gitu. Karena untuk uji relasional dan uji korelasi itu kita harus lihat datanya normal atau tidak dan homogen atau tidak. Nah, berarti untuk pertemuan 8, rencana saya teman-teman mengumpulkan data sama uji linear ya. Pertemuan 8 kita nggak UTS ya, teman-teman silakan UTS yang lainnya. Kemarin kita sudah kuis, nanti mungkin kuis keduanya setelah uji awal ini selesai aja. Saya tadi mau buka PPT mana? Jadi untuk pertemuan ke-8, teman-teman silahkan periksa. SPSS ya, saya kasih satu pertemuan lagi. Jadi saya harap pertemuan selanjutnya tidak lagi bahas SPSS-nya sudah bisa diinstal atau belum. Kalau memang tidak bisa install SPSS sampai pertemuan minggu depan, teman-teman silakan pakai Excel aja, gitu ya. Untuk menghitung datanya normal atau tidak. Nah, berarti untuk pertemuan 8, kita hari ini tidak saya beri tugas ya. Oh, saya beri tugas catatan di sini. Assignment-nya untuk pertemuan 8, silakan periksa dan selesaikan instalasi SPSS-nya. Kemudian uji kembali ini. Kemudian teman-teman silakan diskusikan dengan kelompok ya untuk tema data korelasi atau asosiasi. Jadi misalkan teman-teman mau ambil untuk angket, kan teman-teman di pertemuan sebelumnya itu sudah pernah membuat gitu ya. Bukan membuat ya, menemukan gitu angketnya. Nah, itu teman-teman bisa tambahkan satu variabel lagi gitu ya. Misalkan teman-teman sudah dapat angket motivasi belajar. Nah, bisa ditambahkan dengan nilai misalkan. Ditambahkan dengan variabel nilai. Jadi teman-teman pilih 2 variabel minimal gitu ya. Untuk nanti diperiksa apakah ada korelasi, kalau pakai korelasi ya, atau hubungan kalau pakai asosiatif. Pengaruh deh. Kalau pakai asosiatif.
Oke. Tugasnya adalah memastikan angket 2 variabel ya. Bisa gaya belajar dengan hasil belajar. Bisa. Jadi teman-teman nanti punya angket gaya belajar, hasil belajarnya bisa disiapkan di Karang boleh gitu ya datanya. Atau mungkin nanti hasil belajar dari 2 kelas terhadap eksperimennya apa gitu ya. Jadi perjelas kasusnya itu untuk meeting ke-8, teman-teman silahkan periksa dulu. Untuk yang sudah agak longgar mungkin bisa difokuskan untuk memilih variabelnya, mau diperiksa apa gitu ya, apakah hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar ataukah kepuasan pelanggan dengan banyaknya jumlah pelanggan tiap hari. Nah, bisa seperti itu. Atau pengaruh lain yang kemarin-kemarin teman-teman mungkin sudah coba hipotesisnya gitu ya. Nanti dibuat juga. Membuat ada pertanyaan dulu teman-teman sebelum saya tutup. Tugas tambahan untuk minggu depan, untuk minggu depan ya, adalah memilih variabel dan hipotesis penelitian. Angketnya juga ya. Silakan disusun rapi 4 poin ini di satu slide aja gitu, nggak apa-apa ya. Jadi nanti untuk pertemuan ke-9-nya, meeting ke-9-nya kita Zoom aja untuk memeriksa ini terkait dengan instalasi SPSS dan juga ada kendala atau tidak di uji homogenitas dan normalitasnya. Teman-teman yang belum mencoba, saya kasih satu pertemuan lagi. Kemudian diskusikan untuk rancangan datanya nanti, apakah mau pakai korelasi atau mau pakai asosiatif. Kemudian tuliskan hipotesis penelitiannya. Kemudian angketnya juga disiapkan. Angketnya bisa langsung ambil dari internet aja, nggak masalah. Itu ya. Jadi pastikan dulu. Ini contoh aja ya, motivasi belajar misalkan, lingkungan sosial misalkan, kepedulian lingkungan atau variabel lain lah, terserah teman-teman gitu ya. Ada pertanyaan untuk tugas minggu depan? Kalau Ini berarti individu. Yang ini kelompok atau kelompok. Ini kelompok. Baik-baik. Tugasnya kelompok. Ya. Untuk yang SPSS dan homogenitas linearitas ini tugas mengulang ya. Jadi teman-teman saya harapkan setiap individu bisa, daripada nanti repot di tugas akhir, di UAS ya. UAS-nya kita pakai lisan aja. Ada pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Oke. Meskipun tugas kelompok, saya harap setiap anggota tahu apa yang dipilih dan jalurnya kemana, gitu ya. Karena nanti kalau bertanya mungkin saya pilih satu anggota acak dari setiap kelompok. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan kita di hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.